tidak membutuhkan sesuatu itu, karena setiap kali anakku masih mengirimi pahala bacaan Al-Qur'annya. Namun sekarang anakku sudah meninggal, jadi kiriman itu pun juga selesai, putus. Maka aku juga ikut memunguti sesuatu. Sesuatu ini perlu diketahui, ternyata sesuatu itu pahala bacaannya orang-orang muslim, baik itu dari Quran, bentuk sedekah atau doa. Sebagaimana ketika kita membaca doa kan, Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi itu pahala doa itu bakal dikabulkan, berhambur. Nah, al ahya'i wal amwat ini kan untuk mukmin muslim muslimat, mukmin mukminat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jadi kita tanpa disadari mungkin kita suatu saat diselamatkan dari sesuatu mara bahaya, karena doanya sesama muslim itu kita nggak tahu, gitu. Makanya sesama muslim ya hendaknya saling mendoakan. Kita bisa diberi kelancaran dalam usaha dan apa, bisa jadi itu karena doanya sesama muslim. Nah, untuk itu bagaimana cara kita membalas? Ya setiap kita berdoa juga jangan lupa sebut itu kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Jadi ketika al ahya'i minhum wal amwat itu berarti orang meninggal pun dapat, sebagaimana dikabarkan seperti itu, diceritakan itu. Jadi mereka setiap hari bisa menguti sesuatu hadiah untuk mereka. Hadiah dari mana? Dari sesama muslim yang setiap berdoa mereka mengucapkan itu, lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu sifatnya umum. Maka di sana di alam kubur sana ya umum, siapa-siapa dapat. Itulah cerita yang disampaikan dari sebagian ahli ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Ruqiyah ini ceritakan. Kalau ini Mbah Ruqiyah diceritakan anna ba'dul nisa'is, bahwa sesungguhnya sebagian ada seorang perempuan meninggal, tufiyat fara'atha fil manami imra'atun ta'rifuha. Lalu ada salah satu kenalan perempuan yang meninggal ini bermimpi ketemu dia, kenalannya sama-sama perempuan bermimpi bertemu dengan fa'idan indaha tahta syariri aniyatun min nurin muqtadun fasa'altuha ma hadhil awdiyah faqalat fiha hadiyatun ahdaha ila abu awladi al-barihah. Falamma istayqadat mar'atu dzakarat dzalika li zawji maitati faqala qara'tul barihah syai'an min al-Qur'an wa ahdaituhu ilaiha. Di ceritanya juga sama, intinya sama. Saya ulangi, ada seorang perempuan meninggal, lalu ada salah satu kenalannya yang masih hidup itu bermimpi bertemu dengannya. Di dalam mimpi itu kenalannya itu bertemu, melihat perempuan yang meninggal ini duduk-duduk di singgasananya atau di ranjang kebesarannya. Nah, di dalam kursi besarannya itu di bawahnya dia melihat ada banyak sesuatu, kotak atau wadah, banyak wadah-wadah yang terbuat dari emas, tertutup pada mangkok tertutup, semua dari emas.
Lalu saya bertanya, itu ada sama tertutup semua, berbuat terima sebagus luar biasa, gitu kan? Perempuan yang sudah meninggal itu jawab, ini hadiah dari suami yang setiap hari mengirim doa kepada. Nah, setelah itu kenalannya ini kan terbangun. Lalu bisa dia menemui suami perempuan yang meninggal. Dia bertanya, emangnya hadiah apa yang telah kau berikan kepada almarhum istri? Laki-laki suami tadi menjawab, aku barusan baca Quran, baca sesuatu dari Quran, berarti sebagian dari Quran. Lalu aku hadiahkan pahalanya kepadanya. Itu artinya dari cerita di atas mencerminkan bacaan yang kita baca, kemudian hadiahnya kita sampaikan kepada para arwah, siapa saja yang kita sebut, kita tuju, insya Allah sampai. Mbak, kita tidak tahu bukti sampai dan tidaknya, yang jelas Allah memberikan iktibar dari cerita di atas, di mana yang mengalami bukannya orang biasa, termasuk orang yang ahli ilmu, ahli tirakat, kapasitas keilmuannya tidak diragukan, sehingga dicantumkan dalam kitab ini sebagai iktibar atau pelajaran bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun, penutup. Akhraja Abu Dawud wa Nasa'i an Ibni Abbas. Abu Dawud menceritakan hadis, kemudian Imam Nasa'i juga menceritakan hadis dari Ibnu Abbas. Qala, berkata Ibnu Abbas, la'ana, melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil quburi, kepada para orang-orang yang berziarah kubur, wal muttaqidina, yaitu orang-orang yang menjadikan alaiha, terhadap kuburan, al masajidah, dijadikan masjid-masjid, wasirat dan lampu. Ini perlu dipahami betul. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah melaknat orang-orang yang berziarah kubur lalu menjadikan kuburan itu sebagai masjid, dan orang-orang yang menyalakan lampu di atas kuburan, basirat, lampu, ini dilarang, tidak boleh. Artinya dijadikan masjid itu dalam arti tidak boleh sholat di kuburan, apalagi menghadap kuburan, tidak boleh. Masjid ini kan tempat sujud, tempat sujud. Orang-orang yang berziarah yang menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat sujud, artinya sholat di dalam kuburan itu nggak boleh, dilarang, laknat dengan Rasulullah. Ini hati-hati. Nah, kok enek yang pinggir kuburan itu ada musola, gimana itu? Ya apa mau musola? Sifatnya kan musola, statusnya kan musola. Meskipun di depannya musola itu ada kuburan, kalau itu banyak saja tempat-tempat dulu itu kuburan itu di kalau mestinya di belakang masjid lah. Cuma kan kalau kita sholat berarti di depan masjid, di depan kita sholat. Dan itu nggak apa-apa karena kita sholatnya satu tempat masjid atau musola. Kalau di tempat terbuka, apalagi terus di atas perkuburan, nggak boleh. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Muslimun. Kemudian Imam Muslim juga mengeluarkan hadis. Bunyinya begini: li ayyajlisa ahadukum ala jamrah tataharraqal siyabahu tatakwatu laso yubatu liso ila jildihi khairan lahu min ayyajlisa ala qabri. Sungguh seandainya di antara kalian duduk-duduk di atas bara api, kemudian membakar bajunya, kemudian melukai kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Ini tegas ini hadisnya dari Imam Muslim. Jadi sekali lagi, sungguh manakala di antara kalian duduk di atas bara api hingga bajunya terbakar, hingga kulitnya terkelupas, itu lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan. Gimana kuburan ini? Kuburan ini apa nih, kayak tetekan ini, tetap ya. Dan duduk di pinggir kuburan ya Allah. Bahkan duduk di kuburan, menunggu kuburan itu juga. Makanya kemudian ngelangkai itu lebih. Akhirnya itu kayak uang sejauh itu cara penghormatannya. Wa penuh mantah Anil Qasim Ibnu Mukhaimarah. Qala berkata Ibnu Mukhaimarah, Qasim bin Mukhaimarah, li'an aqta'u ala asnani ramqi hatta tabitu min qadami uhibbu ilayya min an aqta'a ala qabrin. Ini malah lebih dahsyat lagi bahasanya. Qasim bin Mukhaimarah berkata, sungguh seandainya aku menginjak kakiku nih, menginjak ujung tombakku lalu melukai tumitku, itu lebih aku sukai daripada aku menginjak kuburan. Menginjak kuburan. Wa inna rajulan wati'a ala qabrin wa in qalabahu la yaqdana in sami'a sultan minal qabri ilaika anni wa la tu'dini. Ada seorang laki-laki yang duduk di atas kuburan. Dia sadar hatinya wa in qalbahu la yaqdana. Artinya dia saat itu sadar, oh ya tak boleh ya. Di saat itu pula dia mendengar suara, menyingkirlah engkau dariku, jangan sakiti aku. Suaranya menyingkirlah engkau dariku dan jangan kau sakiti aku. Artinya ya kayak anggapan kayak orang murid masuk kuburan itu, kuburannya dilunggui ini kayak merosot. Ini sebuah etika. Nggak boleh kita sembarangan terhadap tanah perkuburan, meskipun di situ ada bentuk tanah, tapi di situ kan ya ada orang yang berhubung di situ. Karena jadi melangkah ini gak oleh, karena tunggu nih icing ya gak oleh. Anggap pokoknya nek wong ini, kira-kira nek wong ini nunggu icing loh ya. Anggapan icing monggo, ya terserah aja. Anggapan kira-kira kalau enek itu yang tunggu itu ya apa? Itu aja saja. Nah itu etika dalam kita berziarah. Ini jangan asal-asal lewat, kadang dilangkahi, kadang diinjak. Ini sebuah etika. Bismillahirrahmanirrahim.
tanbihani, ada dua peringatan. Ahaduhuma qala ashabuna, berkata sebagian ulama, ini ulama, yahrumu sholatu ila kuburil anbiya wal awliya wasyuhada wal ulama tabarrukan bidawil qabri wa iqaman lahu wa iqadus sirat alal kuburi tabarrukan wa ta'diman bihi wa iqalah. Ini peringatan satu bagi ulama-ulama kita mengharamkan sholat di kuburan para nabi, para wali, para orang-orang mati syahid, para ulama, guru, apa saja yang tujuannya katanya ngalap berkah, ya, ngalap berkah di situ, tidak boleh. Sholat dimasuki. Utawa karena mengagungkan, menghormatinya. Utawa menyalakan lampu di atas kuburan, meskipun sedikit, sing mana tujuannya tabarukan itu, lilinnya, dupo kan, dupo kan, yang penting ini lampu ya, lilin ini kan di lampu. Ini kan menyalakan lampu di atas kubur, meskipun kecil, wain kolam. Sing tujuannya ini mau tabarukan buat takdiman bi. Itu aja tidak boleh, apalagi tujuannya jalur, jalur rezeki dari dulu, tambah salah, salah kata. Diperhatikan. Jadi ulama-ulama kita, kalau ashabuna itu para ulama yang notabene yang kita know, yakhrumus sholatu ila qabril anbiya ila kuburil anbiya wal awliya wasyuhada wal ulama tabarukan bidil qabri wa iqaman lahu. Ini haram sholat dalam kuburnya para nabi, para nabi loh, para wali, para orang mati syahid, para ulama. Sing sholat ini mau tujuannya tabarukan, ngalap berkah. Malah berkah terhadap orang yang punya kubur di situ. Terus mana haram wa iqdaman lahu, dan tujuannya karena mengagungkan mereka yang di dalam kubur. Ini sing bentuk sholat lebih haram aja, sholat. Karena mestinya ibadah satu-satunya yang tentu ditujukan kepada Allah itu sholat. Tapi kok tujuannya kan itu tabarukan atau menghormati orang yang punya kubur. Ini nggak boleh. Termasuk yang dilarang wa iqadus sirat, menyalakan lampu di atas kubur. Sing tujuannya tabarukan buat takdiman lahu. Menyalakan lampu nek kanggo menerangi wong ngaji lah apa. Nek wong secara kubur maca yasin, tahlilan, karena kalau ada lampu susah. Boleh. Tapi nek mau menyalakan lampu karena arahnya tabarukan kepada si punya kubur itu nggak boleh. Ini perlu dipahami karena soal hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, wasanihima qala jama'atu min ashabina, berkata kelompok ulama kita, ulama yang kita ikuti, watabi'ahu an-Nawawi, dan termasuk Imam Nawawi juga sependapat dengan beliau-beliau itu. Fi Syarhil Muslim, di dalam kitab Syarah Imam Muslim, mereka berkata bi hurmatil julusi wal wad'i al qabri, sependapat dengan yang di atas tadi, yaitu mereka mengatakan haramnya duduk di atas kuburan dan ya duduklah, berjulus wal wad'i, duduk.
duduk di atas kuburan. Kemudian wajazima akhirun An-Nawawi wa ghairihi bil arwah. Terus ada sebagian di antara selain yang mengatakan haram itu, seperti Imam Nawawi juga mengatakan, ada yang mengatakan haram, makruh saja, tidak haram. Bila mana tidak ada kaca, gitu, ngobrol sampai duduk di atas kuburan, karena tujuan yang apa? Sebagian ulama mengatakan makruh, tapi sebagian besar mengatakan haram, larangan. Bismillahirrahmanirrahim. Waffaqana Allah li ta'atihi wa ana lana min sawabihi ridha wa hibatihi. Semoga Allah memberi taufik pada kita dan memberikan anugerah untuk mendapatkan ridhonya dan wahanana min mujibati syukri, dan semoga Allah memelihara kita jauhkan dari kebencian Allah wa alima ukubati dan siksaan. Amin. Wal alamin. Babus zakat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Ala hadini wa qulina